Selamat hari Minggu. Saya minta izin ya untuk membuka masker. Tadi juga sudah melakukan protokol kesehatan dan sudah swab antigen. Dan puji Tuhan hasilnya bagus. Senang rasanya hari ini bisa melayani Bapak Ibu walaupun secara online. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas oleh jarak dan waktu. So hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya saya mengajak Bapak Ibu untuk kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Terima kasih untuk kesempatan kami dapat mendengarkan firman-Mu, merasakan hadirat-Mu, sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa biar firman pada pagi hari ini memberikan kami kekuatan yang baru. Firman-Mu memberikan kami kesegaran yang baru Bapa. Firman-Mu Tuhan memberikan perlindungan di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa biar pada pagi hari ini setiap dari kami yang mendengarkan firman Tuhan, kami menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Bukakan setiap mata rohani kami. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Bapa. Amin. Kita siap mendengar firman Tuhan Bapak Ibu. Kita akan membuka firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Firman Tuhan yang sering kali kita dengar. Kita akan buka sama-sama dan kita baca. Demikianlah firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Firman Tuhan hari ini mencatat bahwa ia, Tuhan, membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Maka hari ini saya memberi judul khotbah saya adalah menjadi indah. Untuk menjadi indah, Bapak Ibu, tidak dalam waktu sekejap. Untuk menjadi indah, tidak langsung. Untuk menjadi indah, tidak tiba-tiba. Untuk menjadi indah, dibutuhkan sebuah perjalanan yang namanya proses. Apakah Tuhan tidak bisa langsung memberkati kita atau membawa kita ke tujuan yang Tuhan mau? Saya rasa bisa. Tapi mengapa harus melewati sebuah proses? Hari ini ada dua buah cerita, kisah tentang bangsa Israel dan kisah tentang kehidupan Yusuf saya akan ceritakan. Contohnya seperti bangsa Israel Bapak Ibu. Pada saat bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, Tuhan menjanjikan tanah Kanan dalam kehidupannya. Kenapa dari Mesir Tuhan tidak langsung membawa ke tanah Kanan, tetapi kenapa mesti melewati padang gurun? Sama halnya ceritanya juga dengan Yusuf. Dalam kehidupan Yusuf, Yusuf diberi mimpi bahwa satu hari nanti dia akan menjadi orang yang lebih besar di antara saudaranya dan dia akan menjadi orang yang berhasil. Tetapi begitu selesai mimpi dalam kehidupan Yusuf, yang dialami adalah kehidupan yang tidak nyaman, kehidupan yang tidak enak. Proses yang dialami oleh Yusuf secara kacamata manusia sangat tidak enak. Dari kejadian tentang bangsa Israel dan kehidupan Yusuf, kita belajar mengapa selalu ada proses. Pertanyaannya, begitu pentingkah proses di dalam kehidupan kita? Jawabannya sederhana, yes. Karena proses adalah bagian yang tidak pernah bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Sadar tidak sadar, suka tidak suka, mau tidak mau, proses sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sebab proses adalah bagian yang penting untuk rencana Tuhan menjadikan kita indah. Hari ini Bapak Ibu rata-rata setiap dari kita kalau ditanya, bagaimana? Suka nggak dengan proses? Setiap orang pasti jawab tidak suka. Seringkali cara pandang proses yang salah membuat kita melihat bahwa proses itu adalah sebuah masalah. Proses itu adalah sebuah hambatan. Yang menarik adalah waktu saya mencari tahu definisi kata proses, saya menemukan proses itu mempunyai sebuah arti seperti ini. Proses adalah definisinya keadaan di mana atau suatu masa kita dibentuk untuk lebih baik. Bahkan dalam dictionary bahasa Inggris, proses mempunyai arti yang menurut saya sangat menarik. Dictionary-nya definisi proses itu begini, forward movement. Artinya
Proses adalah sesuatu yang membuat kita bergerak lebih maju, membawa kita lebih maju dalam kehidupan kita. So, proses bukanlah sesuatu yang membawa kita mundur ke belakang. Proses bukanlah sesuatu yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, tapi proses adalah sesuatu yang membawa kita ke tingkat atau level yang lebih baik. Bahkan proses membawa kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupan kita. Proses membawa kita melakukan yang lebih baik di dalam setiap kehidupan kita. Tanpa proses tidak ada pertumbuhan, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, cara pandang tentang sebuah proses jangan sampai salah. Sebab jika kita mempunyai cara pandang proses salah dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat proses kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah sebuah kesusahan. Akan menjadi sebuah masalah pada saat kita mempunyai cara pandang yang salah tentang sebuah proses. Bahkan kita akan melihat begini, kehidupan kita hanyalah sebuah kesialan yang terjadi. Contohnya, kita akan lihat bangsa Israel. Bangsa Israel, Bapak Ibu, pada saat mereka dibawa dari Mesir, masuk ke dalam padang gurun. Cara pandang yang salah membuat bangsa Israel melihat padang gurun adalah sesuatu masalah dalam kehidupan mereka. Kalau saya melihat, saya merenungkan tentang bangsa Israel, pada saat Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, itu keren banget Bapak Ibu. Kenapa saya bilang keren banget? Karena bangsa Israel melihat pekerjaan Tuhan, melihat kebesaran dan mujizat Tuhan luar biasa dalam kehidupannya. Salah satunya apa? Yang paling favorit kita tahu, pada saat Tuhan membelah laut merah, terbelah menjadi dua. Itu menurut saya dahsyat sekali. Bahkan saya nanya sama anak perempuan saya, namanya Valerie, Val, kalau kamu melihat Tuhan membelah laut di depan mata kamu, kira-kira respon kamu apa? Saya berharap jawabannya adalah sesuatu yang ini, tapi dengan spontan Valerie menjawab, saya pingsan, Dad. Loh, kok pingsan? Artinya gini, dia amazed dengan apa yang terjadi dalam kehidupan yang dilakukan oleh Tuhan. Tapi kita lihat bangsa Israel, pada saat dibawa masuk ke padang gurun, Alkitab mencatat baru 6 minggu. Baru 6 minggu, Tuhan membawa bangsa Israel masuk ke padang gurun. Bangsa Israel kita bisa lihat di dalam Keluaran 16 ayat 2 dan 3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami tadinya mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Hari ini Bapak Ibu, cara pandang proses yang salah membuat kita melihat apa yang terjadi adalah sebuah masalah, sebuah kesusahan. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita lihat di dalam proses kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita? Kita bandingkan dengan Yusuf, Bapak Ibu. Yusuf, seperti yang kita tahu, dia adalah pribadi yang masuk di dalam kehidupan yang tidak nyaman. Tidak disukai oleh saudaranya. Bahkan Yusuf mau dibunuh, dibuang, dijual jadi budak, difitnah, bahkan dilupakan dalam kehidupannya. Tapi saya melihat, waktu saya membaca kisah Yusuf adalah pribadi yang menjalani setiap proses kehidupannya dengan baik. Kenapa? Karena Yusuf mengerti setiap proses yang terjadi mempunyai rencana yang baik dalam kehidupannya. Bahkan di dalam Alkitab dicatat, di tengah-tengah proses Tuhan menyertai Yusuf. Di tengah-tengah proses, apapun yang dipekerjakan Yusuf dibuatnya berhasil. Saya percaya bahwa proses yang terjadi dalam kehidupan kita harusnya menjadi sebuah kesempatan dalam kehidupan kita untuk melihat mujizat Tuhan. Harusnya proses yang terjadi dalam kehidupan kita adalah sebuah momentum dalam kehidupan kita untuk melihat kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Setiap dari kita pasti kalau ditanya, pengen nggak cepat-cepat keluar dari proses? Ya, setiap dari kita pasti pengen cepat-cepat dari proses. Tapi firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 bunyinya seperti ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit, demikianlah tingginya jalanku dari
jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu, hari ini di dalam proses Tuhan memproses kita itu tidak pernah terlambat. Di dalam proses saya mau katakan kita tidak perlu percepatan karena Tuhan memproses kita tepat waktu. Yang paling penting Bapak Ibu dalam kehidupan kita, jangan sampai kita minta untuk Tuhan jauhkan proses dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita udah belajar bahwa proses mempunyai satu tujuan untuk membentuk kita lebih baik. Kalau kita hari ini minta Tuhan menjauhkan proses dalam kehidupan kita, itu seperti kita minta sama Tuhan, Tuhan saya minta untuk stop bertumbuh. Kalau kita minta Tuhan jauhkan proses, itu seperti kita minta sama Tuhan, Tuhan saya stop untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan waktu kita minta Tuhan jauhkan proses, itu seolah-olah seperti kita minta sama Tuhan, Tuhan jangan rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. So hari ini kita belajar Bapak Ibu, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, bukan waktunya kita. Hari ini sama-sama kita akan belajar, ada 2 langkah yang seharusnya kita lakukan di dalam menjalani sebuah proses. Ada 2 langkah yang akan kita belajar, yang pertama adalah siap dibentuk. Kita akan baca firman Tuhannya di dalam Mazmur 119 ayat 73. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Firman Tuhan mencatat bahwa tangan Tuhan yang membentuk kita. Tangan Tuhan yang menjadikan kita. Supaya Tuhan mudah dalam membentuk kita Bapak Ibu. Jadilah pribadi yang siap dibentuk. Kenapa? Karena orang yang siap dibentuk, pribadi yang siap dibentuk, sekalipun mengalami hal yang sulit, ataupun tidak nyaman, bahkan tidak enak, tetapi orang yang siap dibentuk, mereka tetap bisa melihat kebaikan dari sebuah proses. Bukan hanya itu, mereka tetap bisa melihat rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Contohnya seperti Yusuf Bapak Ibu. Dalam kehidupannya dia mengalami hal yang tidak nyaman. Satu hari Tuhan mempertemukan Yusuf kembali kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudara yang menjual dia, tapi satu kali Tuhan mempertemukan kembali. Kita lihat di dalam Kejadian 45 ayat 5. Yusuf berbicara seperti ini. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Orang yang siap dibentuk, walaupun di tengah-tengah hal yang tidak nyaman, hal yang tidak enak, tetap bisa melihat rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Berbeda dengan orang yang tidak siap dibentuk Bapak Ibu. Orang yang tidak siap dibentuk, sekalipun mengalami hal yang baik, bahkan tepatnya saya katakan seperti ini, bahkan mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan mereka, tetap sulit untuk melihat kebaikan, tetap sulit untuk melihat rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Seperti siapa Bapak Ibu? Di dalam bangsa Israel, sebagian dari mereka Tuhan bawa ke padang gurun. Kalau saya bilang bangsa Israel, pada saat Tuhan bawa keluar mereka dari Mesir, itu menurut saya luar biasa. Karena Tuhan membawa bangsa Israel lepas dari perbudakan. Bahkan kalau kita baca di dalam padang gurun, bangsa Israel adalah bangsa yang setiap hari mengalami mujizat Tuhan. Bayangkan aja, mana turun dari langit. Keren banget. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Israel tidak bisa melihat apa yang terjadi dalam hidup mereka. Bahkan pada saat mau masuk dalam tanah Kanaan, yang mereka lihat adalah begini, 10 orang dari mereka melihat, kita gak mungkin bisa masuk, yang ada kita hancur. Mereka tidak bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup mereka. Bapak Ibu, hari ini jadilah pribadi yang siap dibentuk. Ada sebuah cerita pasangan suami istri yang saya kenal. Cerita ini akan menginspirasi kita dan menjadi berkat karena pasangan ini di tengah-tengah kehidupan yang tidak nyaman, kehidupan yang tidak enak, bahkan sulit, tetapi mereka memilih untuk menjadi pribadi yang siap dibentuk. Pasangan suami istri ini mereka bertumbuh dan berjemaat di
gereja kami, dan mereka tertanam di dalam family cell. Mereka menikah tahun 2017, puji Tuhan di tahun 2020, Tuhan mengaruniakan seorang anak dalam kehidupan mereka. Dan anak ini diberi nama Nathan. Tidaklah mudah, pada tahun 2020 mereka lahir seorang anak di tengah-tengah COVID, Bapak Ibu. Singkat ceritanya, 1,5 bulan setelah Nathan lahir, tiba-tiba anak ini mengalami demam dan tersedak susu. Dan pada saat ini kedua orang tua ini mencoba untuk membawa Nathan ke rumah sakit, tetapi mereka mengalami penolakan dari setiap rumah sakit. Karena kita tahu pada saat di tengah-tengah pandemik tahun lalu, bukan hal yang mudah untuk bisa masuk ke dalam rumah sakit. Akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam satu rumah sakit dan dokter cek, pada saat dicek, anak umur 1,5 bulan. Dokter bilang seperti ini, anak ini mengalami pneumonia, infeksi paru-paru. Tetapi tidak sampai di situ. Pada saat yang bersamaan, dokter ada mencurigai jantung Nathan detaknya tidak normal. Akhirnya dokter dan orang tua sepakat untuk melakukan ekokardiologi. Anak umur 1,5 bulan, pada saat Nathan melakukan ekokardiologi, tiba-tiba Nathan kehilangan kesadaran. Anak 1,5 bulan. Nathan mukanya membiru semua, Bapak Ibu. Pada saat itu orang tua ini mulai dipisahkan dari anaknya. Bukanlah hal yang mudah, Bapak Ibu. Dan setelah itu akhirnya Nathan dapat diselamatkan, dan setelah itu dokter mengvonis Nathan 1,5 bulan anak ini mengalami kelainan jantung. Bukanlah hal yang mudah. Kelainan yang jantung dialami menurut saya, tidak mudah. Dokter vonis Nathan mengalami kebocoran jantung, ada 2, bagian dalam dan bagian luar. Dan pada saat itu dokter hanya bilang kepada orang tua ini, minta mujizat Tuhan, hanya itu. Pasangan ini di tengah-tengah hal yang tidak enak, bahkan hal yang sulit, hal yang tidak nyaman, bakal mereka tidak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Di tengah-tengah keadaan itu, mereka bilang, di tengah keadaan yang seperti itu, kita memilih untuk melibatkan Tuhan. Pada saat mereka melibatkan Tuhan, mereka tetap di tengah-tengah keadaan yang negatif, mereka memilih untuk melihat hal yang baik yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup mereka. Mereka melihat ada rencana Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka. Bahkan mereka bilang gini, kita ucapkan, kita perkatakan, kita bilang, kita imanin bahwa God is in control. God has amazing plan for Nathan. Setiap hari di tengah-tengah hal yang negatif, mereka cuma perkatakan, Nathan akan sembuh. Nathan akan sempurna. Bukanlah hal yang mudah. Di tengah-tengah masa observasi, beberapa bulan waktu kemudian, puji Tuhan Bapak Ibu, jantung bagian dalam Nathan tertutup dengan rapat karena mujizat Tuhan. Tapi tidak sampai di situ. Jantung bagian luar Nathan yang harusnya tertutup, tapi pada saat itu semakin melebar. Semakin meluas, dan pada saat itu dokter cuma bilang, Nathan harus dilakukan operasi. Jika tidak, dalam waktu tiba-tiba, Nathan akan jantungnya berhenti. Tidaklah hal yang mudah untuk menjadi orang tua. Akhirnya operasi dilakukan. Ada sebuah kesaksian yang mereka tulis, saya akan bacakan dari orang tua ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, operasi berjalan dengan luar biasa. Sampai sekarang pun hampir tidak berbekas. Dan Nathan bertumbuh dengan luar biasa. Dia memberikan terang, dia memberikan keceriaan dalam setiap ruangan yang dia masuk. Kami sebagai orang tua sungguh sangat bersyukur dan sebuah kehormatan untuk Tuhan mengizinkan kami masuk di dalam proses itu. Meskipun lewatinnya dengan air mata, tetapi Tuhan menyediakan berkat. Tuhan menyediakan sukacita di dalam kehidupan kita. Selalu ada jalan keluar, badai pasti berlalu. God is good all the time. Kemarin saya dikirimin videonya, hari ini Nathan berumur 1 tahun 7 bulan.
Saya dikirimin videonya, Nathan sudah bisa jalan, bukan hanya jalan, tapi Nathan sudah bisa lari. Bukan hanya lari, saya tanya bagaimana perkembangannya. Kedua orang tua bilang gini, Nathan anak yang pinter banget. Bapak Ibu hari ini, poin yang pertama, jadilah pribadi yang siap dibentuk. Orang yang siap dibentuk akan selalu melihat rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yang kedua adalah taat. Kita akan baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 14. Bunyinya seperti ini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk mengerti dulu setiap proses kehidupan yang kita alami. Yang Tuhan mau adalah gini, taat dalam proses. Tuhan mencari orang yang taat karena ketaatan mempunyai nilai yang tinggi di hadapan Tuhan. Taat adalah sebuah keputusan. Taat bukanlah karena keadaan baik. Taat bukan pada saat mood lagi baik. Tapi taat adalah sebuah pilihan Bapak Ibu. Taat itu sederhana, isinya cuma gini, dengar, lakukan. Dengar apa Bapak Ibu? Taat kepada apa? Taat pada firman Tuhan. Pada saat firman Tuhan tulis, hormatilah ayah ibumu. Orang yang taat adalah gini, dengar dan mereka akan melakukan, menghormati orang tuanya Bapak Ibu. Ketaatan mempunyai dampak yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Contohnya kehidupan Yusuf. Saya membaca kisah Yusuf, saya melihat Yusuf adalah pribadi yang taat di dalam setiap proses kehidupan yang dia alami. Makanya gak heran Bapak Ibu kalau kita baca tentang Yusuf, kita akan sering membaca bahwa Tuhan menyertai Yusuf sehingga apapun yang diperbuat Yusuf dibuatnya berhasil. Ketaatan membawa penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Pada saat ada penyertaan Tuhan Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Oleh karena apa? Sebuah ketaatan. Jadilah pribadi yang taat Bapak Ibu. Kalau kita tidak taat, kita akan menjadi orang yang seperti bangsa Israel. Muter-muter aja. Selama 40 tahun kalau kita baca tentang bangsa Israel. Bangsa Israel itu selama 40 tahun di padang gurun, muter aja. Karena apa? Ketidaktaatan mereka. Bangsa Israel itu adalah gini, dengar tapi tidak dikerjakan. Dengar tapi tidak dilakukan. Hari ini biar Tuhan menemukan kita menjadi pribadi yang taat. So ada 2 langkah bagaimana kita seharusnya menjalani proses di dalam kehidupan kita. Yang pertama siap dibentuk. Yang kedua adalah taat. Sebagai poin penutup kita akan belajar tujuan akhir dari sebuah proses kehidupan kita itu apa sih? Tujuan dari akhir semuanya ini, dari proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, itu apa? Sederhana Bapak Ibu. Saya menemukan cuma satu. Tujuan akhir dari sebuah proses yang kita alami, membawa kita menjadi serupa dengan Kristus. Wow, menurut saya keren banget. Kenapa keren Bapak Ibu? Di Roma 8 ayat 29 kita akan baca ayatnya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia, anaknya, menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Bahkan kalau kita baca di dalam Kejadian 1. Kejadian 1 artinya apa? Dari semula. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka apa? Berkuasa. Bapak Ibu hari ini kalau kita kebetulan tahun-tahun ini, kebetulan keluarga saya, istri dan anak-anak saya, mereka juga suka nonton film drama Korea. Bayangkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kalau kita dibilang mirip artis yang terkenal atau aktris yang terkenal dalam kehidupan kita, rasanya seperti apa? Contohnya kalau dalam kehidupan kita nih ada satu aktris Korea yang cukup terkenal, bayangkan kalau istri kita coba dibilang, kamu mirip banget loh sama Song Hye Kyo. Waduh,
bisa nggak tidur Bapak Ibu. Itu bisa di kaca ya, kita bisa lihat, waduh masa sih, kita dibilang mirip aktris saja. Itu kita itu bangga Bapak Ibu. Tapi hari ini yang luar biasa, firman Tuhan mencatat begini, kita dengan Kristus sama. Dari semula kita sudah ditentukan untuk jadi sama, serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, proses yang kita alami, itu tujuannya gini, mengeluarkan bagian yang terbaik dalam kehidupan kita, mengeluarkan keserupaan dengan Kristus dalam kehidupan kita. Karena di dalam kita ada benih ilahi, benih Kristus di dalam kita Bapak Ibu. Kerinduan Tuhan adalah melihat setiap kita serupa dengan gambarnya. Hari ini kalau saya mempunyai 2 orang anak, kalau saya ketemu orang, mereka bilang, Valerie, Maxwell mirip banget loh sama kamu. Bukan cuma mukanya aja, cara jalannya, cara ngomongnya, cara bicaranya. Pasti saya sebagai orang tua akan seneng. Pertanyaannya kenapa sama? Ya karena saya orang tuanya. Sama halnya kita dengan Bapa di surga. Kita adalah anaknya. Apa yang ada di dalam kita, itu semua berasal dari Bapa. Dan apa yang ada di dalam Bapa, mengalahkan dunia Bapak Ibu. Makanya serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan fisiknya, tetapi karakternya. Proses membawa kita mempunyai karakter Kristus. Bukan hanya itu, proses membawa kita untuk mempunyai hati Kristus juga Bapak Ibu. Proses juga membawa kita untuk mempunyai tindakan Kristus di dalam hidup kita. Jika hal ini muncul dalam kehidupan kita, saya percaya sebagai orang-orang percaya, kita akan menjadi orang yang menang di dalam setiap proses, menang di dalam setiap tantangan, menang di dalam hal-hal mustahil, menang di dalam setiap badai kehidupan. Hari ini firman Tuhan sudah selesai. Saya berharap bahwa firman Tuhan hari ini menolong setiap kita. Kesimpulannya adalah Tuhan mempunyai tujuan untuk menjadikan kita indah lewat sebuah proses. Proses mempunyai tujuan yang baik untuk membentuk kita lebih baik. 2 hal untuk menjalani proses. Jadilah pribadi yang siap dibentuk. Jadilah pribadi yang taat. Tujuan akhir dari sebuah proses menjadikan kita indah. Yaitu apa? Membawa kita serupa dengan Kristus. Hari ini saya mengajak lagu penyembahan ini, biar lagu ini menjadi doa kita sama-sama. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Katakan dari hatimu, yes, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Tuhan, jadikan kami indah, seturut dengan gambar-Mu Bapa. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang selalu siap dibentuk, pribadi yang taat Bapa. Karena kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai rencana untuk menjadikan kita indah. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Bapa. Biar segala pujian, segala hormat hanya kami kembalikan ke dalam satu nama Yesus Kristus. Setiap yang percaya katakan amin.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu.